Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruang pelatihan kita. Hari ini masih dengan materi tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Seperti yang kita pahami kemarin, bagaimana cara mengembangkan capaian pembelajaran sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut dengan panduan umum merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Merumuskan tujuan pembelajaran 1 dengan kode 1.1, kemudian ada tujuan pembelajaran 2, kodenya itu 1.2, tujuan pembelajaran 3, 1.3, dan seterusnya. Lanjut. Untuk prinsip alur tujuan pembelajaran, ada prinsip esensial. Esensial artinya ada penjabaran konsep, kemudian keterampilan dan konten inti yang diperlukan untuk mencapai suatu CP. Berkesinambungan. Tujuan ini tersusun secara berkesinambungan dan urut secara berjenjang dengan arah yang jelas. Ada kemampuan prasyarat, ada cakupan dan keluasan TP, kemudian ada keterkaitan antara TP. Kemampuan prasyarat itu memperhatikan kemampuan yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai suatu kompetensi pada CP. Kemudian cakupan dan keluasan TP, tujuan pembelajarannya tidak terlalu umum. Kita harus mempertimbangkan untuk pemecahan masalah pada TP dan menjadi dituangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Memulai pengajaran itu dengan benda yang geometris atau konkret sebelum mengajarkan ke teori yang abstrak. Kemudian pengurutan deduktif. Deduktif artinya dari umum ke yang lebih spesifik. Ada lagi pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Seperti pengurutan hierarki, mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah sebelum keterampilan yang lebih kompleks. Ada pengurutan prosedural, mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Yang berikutnya ada scaffolding, yaitu meningkatkan kemampuan murid sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Artinya murid nggak harus dibantu terus-menerus, jadi biarkan mereka bekerja secara mandiri. Lanjut. Nah, di sini ada contoh praktik proses mendesain alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Untuk jenjang SD, yang pertama itu mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Kemudian ada pemahaman profil belajar Pancasila. Ada lagi ada lagi menguraikan CP, menguraikan kompetensi menjadi dalam CP. Kemudian membuat ATP, menurunkan ATP menjadi TP. Baru kita menentukan asesmen yang akan digunakan. Setelah itu, tentukan metode yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Next, ini Pak. Ya. Dengan memperhatikan jam-jam pelajaran yang dibilang jam pelajaran ya. Lanjut. Ada mode kolaborasi, ada mode reguler. Nah, ada 3 mode. Di sini ada perbandingan kelebihan 3 mode tersebut. Kalau mode blok, ketika kita memilih suatu mode, misalkan kita akan memilih mode blok, maka kita harus mengatur jam belajar yang telah diperhitungkan sedemikian rupa agar tidak menyajikan satu materi itu terlalu lama atau terlalu singkat, gitu ya. Kemudian kita juga perhatikan sarana dan prasarana. Kira-kira kita sudah punya sarana dan prasarana apa untuk mengajarkan materi ini misalkan. Kemudian kita perlu merancang strategi agar materi yang kita ajarkan ini akan tetap diingat oleh peserta didik. Untuk model kolaborasi artinya bekerja sama ya antara peserta didik. Jadi kita akan memberikan waktu yang cukup
untuk merencanakan dan menyelaraskan antara guru mata pelajaran yang mengajarkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan unit atau konsep yang dipelajari. Kemudian sekolah juga harus memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengelola penjadwalan alur tujuan pembelajaran. Karena capaian pembelajaran sudah kita sampaikan sebelumnya, berarti sekarang kita akan melanjutkan menuangkan tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Silakan dibuka link yang telah di-share Pak Rijal kemarin. Dibuka Bapak Ibu, linknya masih ada kan? Di grup ya. Link Pak Rijal kasih kemarin. Itu saya cek masih ada beberapa yang belum selesai, belum menuntaskan menjabarkan dan pelajaran. jaga perasaan. Modelnya begini, begini beda-beda. Tujuannya berapa? Jumlahnya sama tujuh. Ya, Bapak Ibu.
ya dulu ya. Iya. Kalau saya tanya jawabannya macam ya. Siapa yang paling cantik di Mapan 2? Macan. Siapa yang paling oke di Mapan 2? Macan. Siapa yang paling smart? Siapa yang paling keren? Siapa yang paling manis di Mapan 2? Macan. Macan. Cantik, cantik. Ya baik. Saya akan mempresentasikan membahas tentang analisis CP pendidikan, analisis CP matematika fase A untuk kelas 1 dan 2. Sebentar. Oke. Kelihatan. Ya. Terus lagi, kemudian ya. Yang pertama elemen yang kita bahas di pelajaran matematika adalah bilangan. CP-nya, capaian pembelajarannya adalah elemennya di sini adalah tentang bilangan. Dan untuk capaian pembelajaran matematika pada bilangan di fase A untuk kelas 1 2 adalah peserta didik dan menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan. Number sense pada bilangan kaca sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau penyusunan dan dekomposisi penguraian bilangan. Lalu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda komplit yang banyaknya sampai 20. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks sebagai sebuah benda atau kumpulan benda yang sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Nah, materinya yang dibahas adalah bilangan caca. Di sini kode tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan serta menunjukkan komposisi dan dekomposisi mengurai bilangan. Di sini kodenya B1 karena elemennya bilangan. Kita menggunakan kode B1 adalah bilangan sampai 10. Di sini untuk pemetaan pembelajarannya beban belajar ada 5 jam untuk kelas 1 dan 5 jam juga untuk kelas 2. Yang B2-nya menguraikan dan menyusun bilangan. Di kelas 1 sama juga 5 jam dan kelas 2 5 jam. Untuk D3-nya menunjukkan urutan bilangan. Sama kelas 1 5 jam, kelas 2 5 jam. Untuk materi yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Di sini peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. B4-nya adalah penjumlahan. Alokasi waktunya 6 jam untuk kelas 1 dan 6 jam untuk kelas 2. B5-nya pengurangan 6 jam untuk kelas 1 dan warahmatullahi wabarakatuh. I am Miss Dewi. I'm an English teacher in SDN 4 Perapatan 02 pagi. ada transkripnya nggak di bawah? Bentar lagi diketik. Saya Miss Dewi dari SDN 4. Okay. In here, I'll show you about. Saya akan membicarakan tentang English in Kurikulum Merdeka. Okay, for the first, in the first phase or phase A, di sini ada menyimak sampai berbicara atau observing to speaking. Capaian pembelajaran yang ingin dituju by the end of phase A. Students use basic English to interact in social and classroom situations, such as introducing themselves,
sharing personal information, greeting, and farewell. They respond to simple instruction with support from visual cues, with action-related language or answer to short, simple question with simple words, phrases, or sentences. They identify main idea of information in visually supported oral presentation containing familiar vocabulary. They use visual text to help them to communicate. Materinya about greeting and introducing. Tujuan pembelajarannya di sini, students are able to greet their friends in a friendly manner, and students are able to greet their parents and teacher politely. In introducing, students are able to introduce themselves to their friends confidently. Students also able to mention their friend names in a friendly manner. Untuk jamnya, we have 2 hours in a week. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fatihah Masud mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4. Di sini untuk agama Islam elemennya dibagi menjadi 5, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Nah, untuk Al-Quran hadis itu sendiri, CP-nya adalah peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah bersambung dan berharokat, serta mempraktikannya dalam bacaan surat-surat pendek Al-Quran. Materi pertama yaitu tentang mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Di sini saya turunkan menjadi 5 TP atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, membiasakan diri membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian menjelaskan pesan pokok dari ayat tersebut. Yang ketiga, membuat paparan materi tentang keberagaman sebagai sunatullah. Berikutnya mempresentasikan paparan, dan yang terakhir menghafal ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk materi keduanya yaitu surat At-Tin tentang sikap senang bersilaturahim dan menjalin persahabatan. Sama ya, karena memang masih tentang mengenal huruf hijaiyah dan juga mempraktikkan bacaan, ya sama seperti yang tadi surat Al-Hujurat. Dalam surat At-Tin juga siswa diminta untuk membiasakan diri membaca surat At-Tin, menjelaskan pokok pesan dalam surat At-Tin yaitu tentang sikap senang bersilaturahim dan menjalin persahabatan, membuat paparan materinya, serta mempresentasikan, dan yang terakhir menghafal surat At-Tin. Oke, mungkin sekian untuk pelajaran agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, saya Petrianti. Kebetulan tahun ini mengampu di kelas 6. Oke, analisis tujuan pembelajaran berdasarkan CP pada fase C. Bahan jam pelajaran kelas 5 itu ada 180 JP, yang mana 5 JP per minggu. Dan untuk beban JP kelas 6 ada 160 JP, yaitu 5 JP per minggu. Elemen yang akan dibahas yaitu pemahaman IPAS. Capaian pembelajaran, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Nah, di sini materi yang saya ambil yaitu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Kode TP-nya yaitu untuk pernapasan PS1. Visual mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia, yang mana untuk pemetaan tujuan pembelajaran beban JP-nya kelas 5 dan kelas 6 sama ya, yaitu 5.
PS2-nya siswa membuat bagan fungsi alat pernafasan pada manusia. Untuk pencernaan disingkat dengan PC1 kode TP-nya, siswa membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia. Untuk PC2, siswa membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Untuk yang ketiga, materi yang ketiga yaitu peredaran darah, kode TP-nya itu PD. PD1 yaitu siswa menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. PD2, siswa menunjukkan cara-cara memelihara kesehatan organ manusia. Dan PD3, siswa menggambar organ peredaran darah hewan. Ya, demikian ya Bapak Ibu untuk CP dari pemahaman IPAS yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikut analisis CP pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yang pertama, elemen pertama keterampilan gerak, dan berikut capaian pembelajarannya serta materinya adalah aktivitas sekolah gerak, permainan dan olahraga dalam aktivitas senam lantai, gerak birama dan aktivitas olahraga air. Kemudian saya menggunakan 4 kode ATP dari A1 hingga A4. Tujuan pembelajarannya yaitu mempraktikkan gerak dasar dengan baik, mempraktikkan senam lantai, mempraktikkan aktivitas senam irama, dan mempraktikkan aktivitas olahraga air. Masing-masing kelas 3 dan kelas 4 itu adalah 3 JP. Kemudian yang berikutnya adalah boleh Oke. Nah, kalau tadi keterampilan gerak, sekarang pengetahuan gerak sama aja. Untuk capaian pembelajaran sama, materinya juga sama. Kemudian yang membedakan hanya tujuan. Kalau tadi mempraktikkan, sekarang memahami gerak dasar dengan baik, memahami aktivitas senam lantai, memahami aktivitas senam irama, dan memahami aktivitas olahraga air. Dan masing-masing untuk kelas 3 dan kelas 4 itu terdiri dari 3 JP. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk pertemuan hari ini telah berjalan dengan lancar dan semuanya bisa kooperatif melaksanakan semua tugas yang sudah disampaikan. Jangan lupa nanti dilihat GCR-nya untuk tugas berikutnya. Untuk meningkat waktu, marilah kita sama-sama akhiri kegiatan hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.